Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya membuat RPP satu lembar dengan menggunakan layanan Canva. Nah, setelah saya lihat di YouTube mesin pencarian, belum banyak yang mengungkap trik ini, dan sebenarnya trik ini sangat mudah. Andai kata kita sudah memiliki bahan-bahan. Bahan yang pertama tentu yang harus dipersiapkan adalah RPP-nya. RPP yang sudah harus kita ringkas dengan tuntutan RPP satu lembar ini, di mana dalam RPP tersebut minimal memenuhi syarat yang pertama tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran dan evaluasi. Nah, kalau syarat minimal itu sudah terpenuhi, kita lanjut untuk melakukan setting di Canva. Yang pertama kita ke canva.com ya, canva.com. Kemudian kalau belum register silakan register. Kalau belum register, registernya cepat bisa menggunakan akun Google. Jadi silakan ya. Kalau sudah masuk, kita create a design, kemudian kita pilih yang A4 dokumen. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memilih desain mana yang sekiranya mungkin atau cocok digunakan untuk desain RPP gitu ya. Di sini ada banyak desain gitu ya. Silahkan dipilih ya. Untuk menghemat waktu kita, pilihlah desain yang sekiranya memang cocok untuk RPP gitu ya. Jangan memilih desain yang tidak cocok untuk RPP seperti desain seperti ini. Ini kan masih masih kita harus masih banyak mengeditnya gitu. Mungkin yang paling cocok mungkin ini bisa nih, ini bisa ya. Tapi saya kali ini tidak menggunakan yang itu. Saya akan memilih desain yang lain ya. Saya akan terus scroll ke bawah sambil kita latihan untuk mengeksplor juga ya desain-desain jadi yang ada di Canva ini. Nah, ini juga mungkin bisa nih dengan sedikit pengubahan. Jadi desain di Canva ini bukan kaleng-kaleng ya. Komposisi warna dan desainnya itu sudah merupakan desain profesional dan sudah melalui tahap seleksi gitu ya. Jadi kita di sini diringankan tugasnya untuk tinggal mengedit sedikit dan menambahkan konten di situ. Oke, kita cari terus ya. Saya belum menemukan desain yang benar-benar pas untuk RPP yang saya inginkan. Ya, terus scroll ke bawah. Scroll terus scroll ke bawah. Iya, kita ingin cari yang benar-benar pas gitu. Oke, terus mungkin saya ingin yang ini ya. Saya ingin yang ini karena menurut saya ini desainnya simple namun juga memiliki vektor atau gambar yang mendukung dari RPP tersebut gitu. Jadi menurut saya ini cukup bagus desainnya. Di sini saya akan melakukan pengubahan di beberapa vektor dan judul gitu ya. Mari kita lakukan. Oke, yang pertama lihat baik-baik ya. Oke, yang pertama tentunya kita akan mengubah judulnya ya, mengubah judul di sini. Yang pertama di awal kita tuliskan tentunya di sini rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Iya, RPP dalam kurung ya. Karena ini terlalu bawah, ini scroll ke atas, atau digeser ke atas ya. Digeser ke atas, kemudian kita perluas ke samping. Dan kalau misalkan masih terlalu besar, kita perkecil. Kalau ini 16, 14. Ya, ini sudah pas ya. Kemudian kita beri judul di sini ya. Nah, seperti ini mungkin ya.
Nah, setelah itu karena kita di bawahnya ini akan menambahkan identitas dari RPP dan ini terasa sangat jaraknya sangat jauh, lalu kita blok semuanya ini, blok. Lalu kita klik kanan ungroup ya, ungroup. Nah, kita bisa kalau sudah di ungroup ini memisahkan satu persatu ya, kita drag ke atas. Nah, yang bagian bawah ini ya, bagian bawah ini kita akan beri nama ya, RPP-nya diberi nama ya, Kawi Sunda. Ya, di sini mungkin diberi nama kelas ya, kelas berapa? 10 semester 1 atau ganjil ya. Nah, kemudian setelah kelas mungkin identitas sekolahnya mungkin bisa. Nah, di sini sebutkan. Sekolahnya, kalau ini opsional ya. Mau menemukan sekolah, mau apa gitu silahkan. Yang dirasa cocok gitu ya. Karena namanya juga Merdeka Belajar gitu ya. Jadi silahkan ya. Lakukan sesuka Anda, tapi tentunya kita juga memiliki tujuan yang bagus, yaitu tujuan untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran yang efektif, namun juga menarik untuk dilihat gitu ya. Sekolah kemudian nama gurunya mungkin bisa sebutkan nama gurunya, kita tuliskan nama kita. Oke, sudah jadi bagian headernya. Sekarang kita tinggal ya menempatkan teks yang sudah kita punya ya atau RPP yang sudah kita punya untuk ditempatkan di sini ya. Yang pertama yang ini, yang awal ini saya ingin ini untuk tujuan ya, tujuan pembelajaran ya. Kita geser dulu ini tujuan pembelajaran dan ini saya ingin rata kiri saja ya, rata kiri saja. Kemudian, nah ini kita paste aja dari yang sudah kita miliki ya. Nah, kita tarik ke samping kiri kemudian klik. Oke. Nah, oke. Kemudian yang bawahnya juga. Oke, ya. Tujuan pembelajarannya sudah ya. Dan kita tidak usah membuat ini bold ya. Ini biasa saja. Nah, biasa saja supaya apa? Supaya kita bisa meng-highlight kata-kata penting di sini ya. Seperti siswa bisa membedakan. Nah, ini kita bisa bold di sini. Ya, bold. Kita bold. Nah, kata-kata kunci yang menurut kita penting ya, kita tinggal bold di sini ya. Nah, di sini saya tidak ingin gambar-gambar di atas dan di bawahnya ini tidak nyambung dengan RPP yang kita buat gitu. Yang pertama yang di atasnya ya, tentunya saya ingin di sini menempatkan logo sekolah. Maka saya delete foto yang ini, lalu saya uploadkan, ya. Uploadkan file yang dimiliki di sini ya. Tinggal upload image, cari di komputer kita. Setelah ada, tinggal klik lalu di-upload gitu. Nah, di sini saya kebetulan sudah menguploadnya, sudah ada. Saya tinggal menariknya saja. Saya tarik ke atas, kemudian saya perkecil dan jadi gitu ya. Nah, ini jadi. Ini ada logo sekolah. Kemudian yang bawah, tujuan pembelajaran, saya juga akan hapus dan saya akan menempatkan eh, logo yang lain yang sekiranya nyambung dengan tujuan pembelajaran. Ya. Kalau ini kelebihan,
Kemudian kita perkecil seperti ini. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkan logo-logo ini? Ya, Bapak dan Ibu di Google itu sangat melimpah ya. Sumber-sumber gambar seperti ini, Bapak dan Ibu bisa mencarinya dengan kata kunci eh, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Saya percontohkan ya, misalkan ingin mencari target ya, target atau tujuan, target vektor PNG ya. Klik saja, klik. Nah, muncul ya gambar yang tadi saya masukkan ya. Lalu kita klik, lalu kita klik kanan, save as ya, save as. Usahakan Bapak dan Ibu mendapatkan gambar yang formatnya PNG ya. Kalau JPEG seperti ini nanti gambar putih ini masih tetap ada. Ya, namun kalau memang pun tidak ada gambar PNG, nggak apa-apa, save saja ini, di save dulu di dalam komputer. Ya, lalu Bapak dan Ibu nanti bisa merubahnya di web remove BG ya, remove BG. Di remove BG ini Bapak dan Ibu bisa mendelete background putih tadi. Ya. Tinggal upload file gambarnya, nanti akan berubah menjadi file PNG yang bisa backgroundnya itu bisa hilang. Nah, itu triknya supaya kita mendapatkan gambar yang seperti ini. Syukur-syukur Bapak dan Ibu bisa langsung mendapatkan gambar PNG-nya. Gitu ya. Kalau biasanya kata kuncinya yang kata-kata umum, biasanya referensi gambarnya banyak dan biasanya sudah termasuk gambar PNG yang juga banyak. Tapi kalau tidak ada ya, lakukan cara yang tadi. Oke, kita sudah selesai di tujuan pembelajaran, lalu kita yang kedua kita ke langkah ya, langkah pembelajaran. Kita akan menambahkan atau mengetikkan langkah-langkah pembelajaran di sini ya. Yang pertama harus dilakukan karena saya merasa ini terlalu jauh jaraknya, saya akan ungroup ini, ungroup ya. Saya akan ungroup ya. Nah, sehingga saya bisa menempatkan ini secara mandiri tuh ya. Nah, ini juga saya bisa tarik ke sini. Nah, seperti ini. Mepet saja karena langkah-langkah pembelajaran ini cukup banyak. Oke, lalu kita copy dari yang sudah ada ya, dari RPP yang sudah ada, lalu kita pastekan. Nah, ini masih acak-acakan ya. Tugas kita untuk merapihkan ya. Caranya adalah kita blok semua, lalu kita klik ini list. Nah, setelah itu kita rapikan satu persatu. Ini resiko ya. Jangan malas di sini ya. Kita rapikan satu-satu per poinnya. Nah, kemudian eh, kita delete. Nah, delete lagi. Supaya apa sih dirapikan seperti ini? Supaya desainnya tidak terlalu panjang ke bawah dan supaya teksnya pun bisa terbaca atau terpahami oleh guru yang nantinya menggunakan RPP ini. Ya, memang dengan konsep bebas seperti ini RPP-nya, jujur saya lebih suka itu dengan konsep seperti ini karena kita diberi kebebasan untuk mendesain atau membuat RPP sesuai dengan keinginan kita ya. Tanpa harus takut-takut salah, tanpa harus misalkan memikirkan teorinya pakai apa gitu, pendekatannya pakai apa dan lain-lain itu yang justru yang akan membelenggu kita. Oke, oke ya, ini sudah ya.
Sudah selesai ya, Bapak dan Ibu, sudah selesai. Kita tinggal kecilkan, lalu kita tarik ke samping supaya lebih sempit lagi ya. Lalu kita tarik ke bawah. Iya. Ini kita lihat fontnya 11, kita kecilkan jadi 10. Nah, seperti ini. Udah cukup, segini cukup ya. Nah, kita di sini juga bisa melakukan highlight atau membold dari teks-teks yang ini ya, yang ada di sini. Ya, seperti yang di atas ini. Contohnya yang kau sudah ini kita Ctrl B terus. Yang ini juga kita Ctrl B. Ctrl B itu untuk memboldkan ya. Bisa juga secara manual sih. Ya, di sini di atas. Nah, sambil kita juga mengedit sedikit-sedikit kalau ada kesalahan. Ya, seperti ini juga nih tidak rapi kan. Spasinya lebih sedikit. Ya, kita edit. Ya, jadi untuk menjadi seorang guru itu ya kita juga harus menjadi seorang editor ya Bapak dan Ibu ya. Editor dari pekerjaan kita sendiri. Nah, ini kita bold. Nah, membuat kelompok kata kuncinya. Kemudian yang selanjutnya berdiskusi misalkan. Selanjutnya, nah ini mempresentasikan. Nah, ini menjawab pertanyaan dan memutarkan video ya. Oke. Nah, di sini saya tidak ingin gambarnya ini adalah gambar orang ini. Saya ingin gambar yang berhubungan gitu. Maka saya akan tarik gambar baru dari gambar yang saya sudah punya untuk ditempatkan di sini ya. Nah, begini. Oke, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi kita klik saja di sini. Evaluasi, kemudian kita klik di sini yang bawahnya delete, kemudian kita ambil dari evaluasi yang di bawah ini, kemudian kita pastekan, dan kita rapikan seperti tadi ya, rapikan. Oke. Oke. Nah, untuk menyamakan dengan yang lain, ya boleh juga Bapak dan Ibu ini di ungroup. Ungroup, klik kanan. Aduh, mau saya agak rusak sedikit nih. Nah, ungroup. Ini bawahnya ini kita agak ke ataskan ya. Supaya tidak terlalu jauh, menyamakan dengan yang lain yang ini. Ini juga tujuan pembelajaran juga di ungroup saja. Yang bawahnya pindahkan sedikit ke atas. Supaya ini saja sih, ini masalah estetika saja sih, agar setara dengan yang lain ya. Nah, ini proses pemberian ganda. Kalau bisa, Bapak dan Ibu sudah membuatnya dalam bentuk Google Form atau Quizzes, linknya sematkan di sini gitu ya. Ini saya belum sempat, jadi saya hanya menyampaikan ini ada pilihan ganda gitu ya. Oke. Nah, apakah betul RPP seperti ini? Ya, saya tidak peduli ini betul atau tidak. Yang jelas saya suka dengan desain seperti ini. Saya juga terbantu dengan konsep seperti ini. Saya memiliki pegangan gitu ya. Dan saya juga menganggap ini adalah merdeka belajar, di mana saya juga merdeka untuk membuat RPP ini gitu ya. Ya, jadi
Saya sangat suka gitu ya. Betul atau tidaknya saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu ya, silahkan mangga. Oke, nah ini gambar yang terakhir, saya delete juga, kemudian saya ganti dengan gambar ini ya. Kemudian gambar ini saya cari di mana? Sama, saya cari di Google gitu ya, dengan kata kunci tertentu. Nah, Bapak dan Ibu, akhirnya jadi. Lihat ya, RPP yang dibuat tidak terlalu lama, memiliki desain yang menurut saya sangat-sangat menarik, komposisi warnanya, desainnya profesional gitu, dan kita sepertinya ya, seperti sudah mengkreasikan sebuah desain yang profesional dengan kemampuan tingkat tinggi. Padahal kita menggunakan Canva gitu ya. Padahal kita cuma menggunakan Canva gitu. Nah, inilah teknologi ya Bapak dan Ibu, dengan adanya Canva, kita tidak perlu repot. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal klik di pojok kanan, kemudian klik download. Jangan lupa untuk memilih filenya itu harus PNG agar kualitasnya itu paling bagus ya, yang paling atas ini high quality image, kemudian kita download. Nah, setelah di-download, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Oke. Nah, ini RPP kita sudah jadi, dan silahkan digunakan gitu ya, silahkan digunakan. Nah, mungkin ini hanya contoh saja, hanya satu contoh yang Bapak Ibu bisa duplikasi dan modifikasi. Kalau mau menggunakan desain yang lain silahkan gitu ya. Masih banyak ribuan desain yang ada di Canva yang bisa kita manfaatkan. Tergantung dari kreativitas dan kemauan kita untuk mengerjakannya. Oke, baik. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Aspal Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.